ya digitalisasi termasuk juga dan smart city itu sebenarnya dipercepat dengan adanya pandemi. Di daerah Tarakan hampir seluruh wilayah kita sudah terkoneksi dengan internet. Teman-teman kesini dulu waktu PPKM hampir kayak seperti tidak ada PPKM. Listrik itu surplus sekarang di Tarakan. Sekarang sudah dulu Tarakan itu selalu defisit. Daya listrik. Jumpa lagi di program VIP Room, bincang-bincang dengan tokoh dan pejabat Kaltim dan Kaltara. Nah, kali ini kita berkesempatan akan bincang-bincang dengan Bapak Wali Kota Tarakan, Bapak Haji Dr. Khairul MKes. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kebetulan diterima di pagi hari sebelum beliau melaksanakan dinas. Tentunya terima kasih Pak kesempatannya. Dan kali ini kita mencoba bincang-bincang terkait dengan hari jadi Kota Tarakan yang ke-24. Insya Allah nanti tanggal 15 Desember. Ya. Dan HUT kali ini bersamaan dengan pandemi COVID-19 yang meskipun sudah turun luar biasa, kita berharap tentu pandemi segera berakhir. Nah Pak, kalau dilihat dari tema HUT kali ini adalah sinergisitas, kolaborasi untuk menuju Tarakan Smart City. Mungkin bisa dijelaskan kenapa harus ini, Pak? Ya, jadi tagline tahun ini kita mengambil judul temanya adalah sinergitas dan kolaborasi menuju Tarakan sebagai Smart City. Karena saat itu sampaikan bahwa pandemi COVID-19 ini tentu hampir melumpuhkan semua sendi-sendi kehidupan kita, ya tidak hanya di sektor kesehatan, tetapi juga sudah merambah ke sektor kehidupan ekonomi, termasuk juga sosial budaya. Sehingga dalam konteks seperti ini yang dibutuhkan itu adalah kebersamaan, kekompakan. Ya. Jadi memang kita berharap bahwa dan kita bisa buktikan dalam 2 tahun ini, dalam 2 tahun 2020-2021, kita bisa melewati masa-masa sulit ini, masa-masa pandemi ini, itu karena kebersamaan kita. Kita kebersamaan antara seluruh elemen masyarakat, ya, termasuk juga para tokoh, termasuk Forkopimda, termasuk semua sektor yang lain, kita bersama-sama bagaimana bisa menyelesaikan masalah yang ada, terutama yang diakibatkan angka pandemi COVID-19. Itulah oleh karena itu bahwa sinergitas dan kolaborasi ini memang yang kita butuhkan di dalam proses membangun, memulihkan perekonomian kita, memulihkan pembangunan kita jadi recovery, termasuk juga insya Allah tahun 2022 mudah-mudahan bisa rebound, jadi kembali lagi seperti yang dulu. Ya, kalau kita bicara Smart City sebenarnya kan jauh-jauh hari, artinya itu salah satu visi dari Pak Wali ketika menjadi terpilih dan dilantik sebagai Wali Kota. Nah, kalau bicara Smart City sebenarnya kan apakah tanda kutip ini sebuah kebetulan, Pak? Artinya gini, Smart City itu sudah dipikirkan jauh-jauh hari sebelum adanya pandemi, ya Pak Wali. Kira-kira apa Pak? Kalau kita bicara ke depan, apa sih dari Smart City nantinya dari Kota Tarakan sendiri? Ya, jadi sebenarnya Smart City ini adalah bagian dari visi yang kami memang patok pada saat kami mencalonkan diri sebagai wali kota dan wakil wali kota. Proses itu kan terjadi di tahun 2018. Pada saat itu kita melihat memang dunia sedang memasuki revolusi industri 4.0, di mana semuanya mengacu kepada digitalisasi dan lain-lain. Lalu dan saya lihat bahwa industri 4.0 ini adalah bagian dari upaya untuk menuju ke smart city tadi. Jadi kota yang sebenarnya smart city ini kan kota yang nyaman ditinggali, ya, masyarakatnya aman, makmur, sejahtera dengan indikator 6 indikator itu. Indikatornya itu ada smart living, jadi kota yang nyaman ditinggali, ada smart people, masyarakat yang cerdas, smart environment, lingkungannya yang nyaman, lalu juga smart economy, pendapatannya cukup baik, ya.
Dan itu sebenarnya bagian dari indikator smart city dan didukung sebenarnya melalui proses dukungan dari infrastruktur digital sebenarnya. Jadi ini sebenarnya sudah terjadi, sudah kita pikirkan, sudah kita pasang jauh-jauh hari sejak 2018 yang lalu. Jauh sebelum pandemi sebenarnya. Jauh sebelum pandemi. Bahwa proses digitalisasi, termasuk juga dan smart city itu sebenarnya dipercepat dengan adanya pandemi. Ya, seperti tadi, sekarang kan hampir semua kehidupan kita ini diliputi dengan penggunaan digital. Jadi internet, termasuk juga dalam berbagai hal, semua kita sekarang menggunakan digital untuk kegiatan-kegiatan kita karena pandemi tadi. Dan ini sebenarnya bagian yang mempercepat sebenarnya pencapaian dari smart city itu. Nah, kalau kita bicara smart city tentu juga terlepas dari digitalisasi, Pak. Ya, betul. Dan digitalisasi tentu juga terlepas dari koneksitas internet. Nah, sejauh ini sudah berapa persen, Pak, wilayah Kota Tarakan ini terjangkau dengan koneksitas internet? Jadi kalau kita lihat itu 100% ya. 100%. Jadi Tarakan ini sudah 100% dan itu tidak ada lagi daerah yang blackout sebenarnya kalau di daerah Tarakan, hampir seluruh wilayah kita sudah terkoneksi dengan internet. Jadi itu sebenarnya juga bagian yang mendukung program dari Smart City kita. Ya. Kalau saya lihat di sini ya 100% wilayah sudah terlayani dengan jaringan fixed and mobile broadband. Jadi sebenarnya sudah 100%. Tarakan ini sudah nggak ada lagi daerah-daerah yang blank spot nggak ya? Ya. Nah, tentunya digitalisasi nanti kan akan dilakukan di semua aspek kehidupan, terutama di Kota Tarakan. Nah, sejauh ini apakah sudah berjalan, Pak? Mungkin di pemerintahan? Ya, di pemerintahan sebenarnya kita sudah mulai sejak 2019 itu kita sudah sedang membangun juga infrastruktur untuk mendukung smart city ini. Jadi kalau teman-teman lihat sekarang ada tiang-tiang biru kuning itu adalah bagian dari fiber optik kita dalam rangka mendukung kehandalan digitalisasi khususnya di pemerintah Kota Tarakan, tetapi itu juga sebenarnya bisa dimanfaatkan oleh masyarakat begitu. Jadi di samping dibangun oleh pihak yang lain, pihak ketiga, kita juga menyiapkan di internal kita sendiri untuk dukungan percepatan dan kehandalan dari digitalisasi di Kota Tarakan ini. Jadi sistem pelayanan masyarakat nanti semua terdigitalisasi? Ya, semuanya sekarang sudah sebagian besar sudah terdigitalisasi ya. Jadi kalau kita teman-teman lihat di rumah sakit sekarang kalau mau mendaftar, termasuk di puskesmas, mau mendaftar itu sudah bisa melalui aplikasi, tidak perlu harus datang menunggu di sana, bisa dari rumah mendaftar, nanti jamnya sudah mau masuk baru pergi ke sana, itu sudah bisa dilakukan sekarang. Jadi itu adalah proses yang sudah kita lakukan, bahkan sekarang juga sudah mulai kita menerapkan cashless, jadi pembayaran tanpa tunai, semua menggunakan QR code, ya, juga menggunakan pembayaran non tunai yang lain, ya. Termasuk mobile banking dan sebagainya sudah kita galakkan dari 3 tahun terakhir inilah ya. Jadi dan beberapa hal termasuk di pemerintahan kita ini hampir semua ya beberapa pelayanan seperti perizinan pun juga sudah online semua, tidak perlu datang ke kantor misalnya DPM PTSP atau dinas tertentu untuk mengurus perizinan, cukup melalui online. Itu sudah hampir semua kita lakukan digitalisasi seperti itu. Bahkan sekarang pengurusan untuk KTP pun bisa secara online. Okay. Tidak perlu lagi harus datang ngantri di sana. Jadi memang juga tinggal sebenarnya sekarang mensosialisasikan ke masyarakat, karena masih banyak masyarakat kita yang belum tahu tentang ini sehingga kadang-kadang masih mendatangi dinas-dinas untuk pengurusan pelayanan publik itu. Oke, nah tentunya juga perlu Pak semacam sosialisasi tadi. Tidak semua masyarakat kan paham soal digitalisasi tadi, Pak. Nah, apa Pak yang langkah dilakukan oleh pemerintah Kota Tarakan? Itu tantangan terbesar kita sebenarnya. Bagaimana karena semua tidak paham dan yang berikutnya tidak semua punya perangkat. Betul. Nah, itu problemnya. Jadi itu dua hal yang menurut kita memang yang menjadi
kendala terbesar di dalam percepatan smart city tadi dan digitalisasi masyarakat ini. Tetapi kalau tadi masalah peningkatan pengetahuan, kita pelan-pelan, misalnya kita kelompok-kelompok tertentu, ini contoh nanti tahun 2022 ini kita anggarkan pelatihan misalnya untuk pelaku-pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM. Ya, bagaimana mereka menggunakan aplikasi, bagaimana untuk misalnya menjualkan, memasarkan produknya melalui marketplace dan sebagainya. Kan ternyata banyak juga yang tidak tahu itu. Iya, betul. Bayangan kita udah siapin rumahnya, dia tinggal masuk. Ternyata banyak yang tidak paham. Apalagi memang yang kelompok yang dari awal ya ibu rumah tangga misalnya terus berubah menjadi jadi UMKM gitu. Nah, ini perlu pelatihan, perlu pembimbingan dari pemerintah. Yang kedua memang masyarakat secara umum juga tentu beberapa seminar yang kita lakukan bekerja sama dengan berbagai pihak, itu seminar untuk bagaimana membuka wawasan mereka tentang digital ini, itu juga terus kita lakukan secara bersama-sama. Nah, tentu juga kalau yang generasi muda saya kira itu sampai tidak ada masalah. Kalau generasi muda yang lulusan dari sekolah-sekolah ini yang sekolah baik mulai dari SMP, SMA, bahkan SD pun sekarang udah paham banget dengan penggunaan digital. Sehingga memang itu persoalan kendala di kemampuan SDM. Ya, persoalan kedua ini memang tidak semua tadi yang menggunakan punya perangkat misalnya, perangkat seperti smartphone itu. Walaupun tinggal sebagian kecil. Dan ini yang memang ya saya kira ya itu yang bagian yang masih harus tetap menggunakan non digital. Tapi saya kira secara pelan-pelan nanti mereka akan juga kita masuk ke sana. Nah, pandemi kita bicara pandemi. Jadi mungkin kita pelan-pelan sudah mulai menunjukkan penurunan dan kemungkinan kalau Omikron nggak ada, insya Allah sudah akan kembali normal, Pak. Nah, langkah apa Pak yang akan dilakukan oleh pemerintah kota? Kemarin waktu kita diskusi di online bahwa sekarang sudah tadi digitalisasi, teman-teman UMKM dibelajari untuk promosi di marketplace tadi, Pak. Nah, ini yang dalam waktu dekat apa Pak segera dilakukan oleh para pelaku UMKM, terutama di Kota Tarakan ini sehingga bisa bangkit kembali, Pak? Ya, jadi kalau memang pemulihan masalah UMKM ini memang sejak pandemi pun itu menjadi perhatian kami. Ya, jadi sejak 2020, 2021 UMKM ini menjadi pemikiran prioritas kita karena kita melihat bahwa kalau kita lihat kontribusi PDRB kita itu 63% dari UMKM. Dan penyerapan tenaga kerja terbesar juga ada di UMKM, sekitar 78%. Maka ini menjadi, dan di dalam pandemi COVID-19 ini, yang terdampak paling besar itu juga UMKM. Jadi oleh karena itu, kalau teman-teman lihat kenapa sih Pak Walid selalu bicara tentang UMKM, mendorong UMKM, apa-apa UMKM, karena itu di situ titik terbesar daya ungkit ekonomi kita saat ini. Jadi itu yang kita lakukan beberapa, misalnya di tahun 2020 kita ada insentif-insentif yang kita berikan seperti tadi kebijakan relaksasi pajak untuk pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah, termasuk juga khususnya untuk sektor kuliner, perhotelan ya. Lalu ada juga misalnya kebijakan kita misalnya untuk membeli produk UMKM untuk dipakai seperti pegawai negeri sipil ini ya baju batiknya itu kan dari produk UMKM lokal, dan kami minta itu dikerjain di sini, dibikin di sini, tidak boleh dikerjain di luar. Nah, lalu misalnya kalau suatu waktu ada kegiatan-kegiatan ya produk-produk UMKM itu kita beli gitu ya, kita yang beli supaya nanti ada kegiatan-kegiatan kita upayakan tuh paket-paketnya dari paket UMKM. Jadi kalau misalnya ada tamu-tamu, ada kegiatan-kegiatan, ya goodie bag-nya itu kita usahakan itu dari isinya dari produk lokal. Termasuk sekarang juga misalnya hotel-hotel, kita berharap juga mereka juga penggunaan di dalam itu kalau bisa menggunakan produk, katakanlah kalau misalnya buat sandal atau apa begitu ya sebaiknya mungkin harus menggunakan dari kalau ada yang dari UMKM lokal ya kenapa mesti dari luar. Jadi banyak hal termasuk di samping marketplace juga ada yang secara online, juga ada yang marketplace yang offline, beberapa sentra-sentra UMKM kita buat untuk membantu memasarkan produk mereka, termasuk kegiatan-kegiatan promosi yang lain. Jadi itu adalah bagian-bagian kita untuk bagaimana supaya UMKM ini tetap bisa tumbuh di masa pandemi itu. Dan alhamdulillah saya kira bahwa kalau kita lihat
ya dengan upaya-upaya itu ternyata pertumbuhan ekonomi kita ternyata masih bisa tetap bagus, tetap tinggi. Ya bahkan sekarang sudah hampir pulih ke pertumbuhan ekonomi yang dulu yang pernah kita capai pada 2019. Ya betul. Selain sektor UKM tentu kan juga pariwisata Pak. Kaltara sebagai pintu gerbang Kaltara kan sebagai pintu gerbang Kaltara kan menurut saya juga sudah hotel-hotel sudah mulai tumbuh baik. Kemarin udah susah juga cari penginapan, termasuk malam juga dinamika masyarakat sudah mulai agak normal. Nah, mungkin untuk mengerem Pak, artinya bahwa dinamika masyarakat juga jangan sampai euforia, ekonomi tetap jalan. Seperti apa Pak yang Bapak lakukan? Ya sekarang sih kami memang ya sejak PSBB, sejak era new normal itu memang hampir tidak ada pembatasan yang begitu ketat di Tarakan. Bahkan waktu kami sudah masuk di level 4 PPKM level 4 pun kita masih tetap buka itu warung. Jadi kalau teman-teman ke sini dulu waktu PPKM hampir kayak seperti tidak ada PPKM. Ya kita hanya meminta mereka untuk tetap menjaga protokol kesehatan. Tapi penutupan dan sebagainya nggak kita lakukan. Itu memang sejak adanya level PPKM level 4 pun masih memang seperti itu. Dan itulah sebenarnya yang tetap bisa membangkitkan ekonomi kita. Sehingga kalau kita lihat bahwa pertumbuhan ekonomi Tarakan itu tidak terlalu terkontraksi begitu, karena memang hampir semua aktivitas ekonomi kami tidak buka. Tetapi selalu yang kami sampaikan ke mereka adalah jaga protokol kesehatan. Yang kedua memang kita kejar vaksinasi. Jadi dan alhamdulillah sekarang ini memang vaksinasi kita ini kan sudah hampir mencapai 80%, sekitar 79, kemarin. Dosis pertama, dosis keduanya 60% lebih. Mudah-mudahan sih dalam waktu dekat beberapa hari ke depan sudah bisa 80%. Sehingga itu sekarang memang promosi kita ini memang untuk jaga jaraknya kan sudah mulai dikurangi juga. Ya tinggal dua sebenarnya, dua sejoli, masker dan vaksinasi. Jadi kalau vaksinasinya sudah ada cukup, nah tinggal pakai masker lah paling tidak minimal itu yang dilakukan. Selebihnya saya kira memang sudah agak lebih bagus. Dulu kita larang makan bersama di tempat, sekarang sudah mulai kita buka. Ya mudah-mudahan sih kalau kita lihat trennya, mudah-mudahan tidak terjadi ledakan, ledakan gelombang ketiga. Kalau vaksinasi ini sudah bisa kita di atas 80%, insya Allah saya kira mudah-mudahan kalaupun ada kasus masuk itu tidak akan terjadi ledakan. Itu harapan kami seperti itu. Bicara vaksin Pak, hari ini kan sudah mulai diberlakukan vaksinasi untuk usia 6 sampai 11 tahun. Nah, Tarakan sudah indikasikan sudah bisa karena di atas 70% Pak. Sudah mulai tapi baru di daerah-daerah tertentu. Kita sendiri di sini belum mendapatkan dari instruksi dari pusat, kan kita juga sangat tergantung, karena itu tergantung juga nanti dengan alokasi vaksin. Jadi kita tentu akan menunggu, walaupun memang sudah boleh dari usia tadinya kan 12 kan diturunkan lagi ke sekarang 6 sampai 11 tahun, sudah bisa. 11 tahun. Ya itu kenapa dipakai tahapan-tahapan itu ya lagi-lagi memang persoalan logistik juga, biasanya logistik vaksinnya, karena tentu pemerintah pusat harus menyiapkan lagi kan. Nah itu yang mungkin kenapa belum serempak seluruh Indonesia, ya persoalan logistik juga. Tapi saya kira nanti akan sampai ke situ. Yang kami kejar sekarang ini memang yang 12 tahun ke atas untuk mencapai posisi 80% lebih. Pak, kita bicara ke depan dari Tarakan yang dulu mimpi Pak almarhum Yusuf SK bahwa Tarakan ini bisa dikatakan sebagai small Singapore. Nah, kira-kira gimana Pak dari Pak Hairul sendiri? Ya kalau dulu kan memang the founding fathers kita ini kan minta kan kalau bisa ya Tarakan ada Little Singapore ya. The Little Singapore itu atau Singapura kecil ya. Walaupun kami lihat memang ya proses sebenarnya The Little Singapore itu adalah sebenarnya ya smart city itu. Betul. Jadi Little Singapore itu adalah smart city sebenarnya. Jadi kalau smart city bisa tercapai ya itulah The Little Singapore. Karena kalau sekarang kan kita lihat Little Singapore ya little to Singapore. Sedikit-sedikit ke Singapura. Dalam konteks smart city ini harapan kita sebenarnya itu adalah bahasa lain daripada The Little Singapore. Karena bahkan sebenarnya kalau bisa lebih dari Singapura. Iya, bisa lebih dari Singapura. Kalau sudah smart city itu artinya semua infrastrukturnya bagus, pendidikannya bagus, pendapatannya bagus, pendapatan per kapita bagus, terus kehidupan masyarakatnya teratur, disiplin, semuanya bagus, ya saya kira sudah tercapai lah itu yang disebut The Little Singapore. Jadi smart city itu sebenarnya ujungnya memang adalah ya smart city ini kan standar buat seluruh negara di dunia.
Jadi kalau smart city itu bisa tercapai, ya sebenarnya standar kita sudah sama dengan negara-negara lain di dunia. Tapi kalau tadi bicara dari koneksitas sudah 100%, sebenarnya sudah luar biasa Tarakan. Karena kami diskusi dengan Grab itu sudah memberikan apresiasi dengan kota Tarakan kan tadi Pak, koneksitasnya yang sangat luar biasa. Nah, kalau kita tadi dari Bapak dilantik, kemudian visinya adalah smart city, sudah berapa persen Pak capaian kira-kira dari target yang Bapak canangkan nantinya? Ya, jadi masing-masing sih saya lihat kalau hampir semua sudah kita. Contoh misalnya di sektor pendidikan, kita dulu janjikan misalnya ada beasiswa untuk anak berprestasi, beasiswa untuk anak tidak mampu, terus memenuhi biaya operasional pendidikan. Itu saya kira sudah tercapai semua dan artinya sudah kita anggarkan dan sudah terrealisasi juga. Ini saya ambil contoh misalnya setiap tahun itu misalnya untuk apresiasi untuk beasiswa berprestasi anak-anak itu dari tahun 2019 kita sudah laksanakan anggarannya 1,6 M, terus tahun 2020 naik jadi 1,8 M karena termasuk juga sekolah-sekolah madrasah dan sebagainya. Kalau dulu 2019 belum, setelah itu masuk termasuk pesantren dan 2021 itu naik lagi sekitar 1,9 M untuk kasih kepada anak-anak yang berprestasi. Lalu untuk anak-anak yang tidak mampu juga kita berikan untuk sekitar 1.000 anak yang tidak mampu. Lalu BOP sekolah itu, BOP pendidikan, itu juga naik secara signifikan dari tahun ke tahun. Yang 2019, yaitu dari 12,5 miliar, naik jadi 19, naik jadi 21, seperti itu. Dan ini adalah bagian dari komitmen kami, dan kalau kita lihat di struktur APBD kita, pendidikan itu memang menyerap yang paling besar anggaran. Itu kira-kira hampir 29% dari total APBD kita itu ada di pendidikan. Jadi karena kalau saya lihat kan APBD kita 1 triliun, anggaran di bidang sektor pendidikan ini mulai dari biaya operasional dan lain-lain itu sekitar 290 miliar. Luar biasa. Iya kan itu sudah termasuk beasiswa misalkan kayak mahasiswa prestasi kuliah di luar negeri atau di luar. Jadi gini, karena ada kewenangan juga. Kewenangan kami kan kalau di tingkat kabupaten kota itu secara undang-undang kan sekarang sampai SMP. SMP. Jadi ya kita sebenarnya bicara itu. Jadi kalau misalnya SMA itu kewenangan provinsi. Perguruan tinggi kewenangan pusat. Jadi memang itu tidak di situ, segmen kita tidak di situ. Ya, jadi sebenarnya itu lebih banyak membiayai bagaimana sekolah ini kan seperti sekolah-sekolah negeri gratis, betul-betul tidak ada pembiayaan dan orang semua bisa menikmati pendidikan secara merata begitu. Siapa tahu misalkan ingin mencetak dokter yang mungkin bisa dikembali lagi ke Tarakan gitu. Itu sudah ada Pak. Itu kita supporting surat biasanya. Itu mereka ada pembiayaan dari Kementerian Kesehatan. Itu sudah jalan juga. Tapi kan saya bilang itu bukan biaya dari kami. Yang saya cerita tadi 290 M itu adalah hanya yang memang untuk Tarakan ini. Yang artinya yang SD SMP. Nah, kalau SMA kan bukan kewenangan itu, kewenangan di provinsi. Nah, seperti tadi yang cerita tentang sekolah, apalagi dokter spesialis dan sebagainya itu ada di Kementerian Kesehatan. Jadi itu sudah jalan juga. Tapi kan itu tidak termasuk di situ. Nah, misalnya lagi contoh ada program kita, program pemberdayaan RT yang ada dana RT itu juga sudah mulai jalan sejak tahun 2020. Ya, tadi pembangunan infrastruktur dan kita prioritaskan ketiga prioritas utama itu jalan lingkungan, drainase, terus penerangan. Karena itu yang menjadi pokok masalah yang selalu mereka sampaikan ke kami. Sehingga itu kami kunci di 3 kegiatan itu. Termasuk layanan PDN yang 400.000 itu sudah selesai. Itu kan jadi begini. Di dalam kami ada program unggulan 16 janji kampanye itu. Jadi kalau kita urut 16 janji kampanye itu satu dana RT. Pemberdayaan RT itu satu meningkatkan tadi insentif RT. Insentif RT sudah kami kasih naik dari 750.000 per bulan jadi 1 juta. Per RT? Per RT, itu untuk ketua RT-nya. Lalu ada janji juga dana RT 50 sampai 200. Itu sudah kami realisasi mulai tahun 2020 dan 2021 ini. Berarti dana 1 juta itu bukan dana operasional? Bukan untuk insentif RT. Insentif RT. Ya, dana yang tadi dana RT yang 50 sampai 200 itu ada lagi kan. Tapi itu memang kita arahkan untuk pembangunan. Pembangunan jalan, drainase, termasuk juga untuk penerangan. Nah, yang ketiga itu pendidikan yang ketiga tadi. Program pendidikan itu ya tadi ada pemberian apresiasi untuk anak berprestasi, terus beasiswa untuk anak yang tidak mampu. Pemenuhan biaya operasional sekolah, ya, termasuk juga pemenuhan
standar pendidikan, 8 standar pendidikan nasional itu. Nah, itu menjadi prioritas kita dan itu sudah kita penuhi mulai tahun 2019 di perubahan karena di Murni itu kan APBD-nya sudah diketok. Baru yang berikutnya lagi yang ketiga itu ada program di bidang kesehatan. Nah, di bidang kesehatan ini juga seperti itu. Dulu saya janji puskesmas 24 jam. Nah, itu begitu 11 hari setelah saya menjabat itu sudah kita mulai. Termasuk juga pemenuhan biaya operasional di bidang kesehatan. Jadi puskesmas 24 jam waktu itu kita buka Karangrejo dan Jota Laut. Nah, nanti Karangrejo terus sekarang nanti juga ada termasuk rumah sakit kota waktu itu kan itu juga belum itu waktu 11 Maret sudah kita buka juga. Kalau BPJS Pak? BPJS itu tadi, itu nanti masuk di program berikutnya ya, nanti saya Karena kan beberapa daerah lagi latah gratis BPJS. kan kita kan sudah gratis, yang kita gratiskan yang tidak mampu. Yang tidak mampu, betul. Yang tidak mampu itu sudah biayanya itu sudah ditanggung, ada yang tanggung oleh pemerintah pusat, ada pemerintah provinsi dan juga ada pemerintah kota. Jadi kita keroyokan, yang mampu ya itu tadi yang BPJS Mandiri itu. Ada lagi yang tadi ditanyakan mengenai program penyambungan PDAM gratis. Nah, kalau kami ini kan sebenarnya targetnya selama saya menjabat itu kita target 10.000. Karena saya lihat waktu itu target kami sampai dengan cara hitungan kira-kira setiap tahun 2.000. Tapi alhamdulillah sampai dengan data yang saya terima sampai November 2021 kita sudah memasang 13.493. Lebih dari target. Sudah melebihi dari target. Jadi dan sekarang kalau dulu layanan PDAM kita baru mencakup sekitar 47% masyarakat Tarakan, sekarang ini kan sudah di angka 93% lebih. Wow. Ya, jadi kita sebenarnya berharap itu ya kalau bisa 100%, tapi sekarang di posisi layanan itu sudah sekitar 93%. Jadi 93% dari populasi yang sudah kita layani. Termasuk juga beberapa misalnya dulu insentif guru mengaji, guru sekolah minggu, termasuk kesejahteraan pegawai, TPP, uang lopau itu sudah kita penuhi semua. Lalu yang salah satu lagi juga itu program jaring pengaman sosial yang tadi BPJS itu. Kita sudah mencapai universal coverage. Jadi universal coverage ini angkanya sudah di atas 95%, sekarang hampir sudah 100%. Jadi jadi kalau di dalam catatan kita, hampir semua masyarakat itu sudah terlindungi dengan program jaminan kesehatan. Yang tidak mampu tadi itu yang dibayari oleh pemerintah, baik pemerintah pusat, provinsi maupun kota. Sedangkan yang mampu mandiri, seperti pegawai negeri kan mereka kan itu kan bayar sendiri, karena itu kan udah dipotong gaji. Betul. Terus yang bekerja di karya-karya perusahaan swasta, ya mereka juga sudah dipotong melalui sistem pemotongan gaji. Tapi yang masyarakat yang tidak mampu itu ditanggung oleh pemerintah. Dan itu saya kira hampir semua sudah kita lakukan. Ada lagi masalah program kami kemarin itu masalah pertanahan. Itu juga masalah itu masuk dalam program unggulan. Sekarang RT RW-nya sudah selesai dan beberapa masalah pertanahan seperti contoh kawasan-kawasan hutan kota yang dulunya tanah masyarakat dan sebagainya itu sudah kita keluarkan dan itu sudah kita kembalikan ke masyarakat secara yang masuk di kawasan-kawasan itu yang memang punya dia gitu. Tapi kan kalau yang hutan lindung kan beda. Tapi yang hutan kota itu sudah hampir semua termasuk hutan mangrove sudah ada sebagian yang memang hak kepemilikannya ada di masyarakat itu sudah kita selesaikan di RT RW yang baru. Itu baru selesai juga di Juni tahun 2021 yang kita urus mulai tahun yang kita urus mulai 2019. Lalu ada lagi misalnya program yang ke-9 itu fasilitasi keandalan energi dan jaringan internet dan telepon tadi. Nah, itu kan dan termasuk penyederhanaan perizinan. Nah, sekarang penyederhanaan perizinan kita sudah lakukan melalui tadi online system OSS, termasuk juga ada DPM PTSP. Nah, itu ada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan satu pintu, terpadu satu pintu. Jadi kalau orang mau mengurus perizinan ya cukup datang ke satu tempat itu. Dan bahkan sekarang melalui online. Nah, lalu tadi masa koneksi internet yang saya sampaikan kan alhamdulillah sekarang sudah 100%. Masalah listrik juga, listrik kita sekarang ini juga luar biasa handalnya bahwa sekarang ini bahkan di data kami yang dapat dari PLN itu sekarang ini kan kita
kita malah surplus ya. Jadi listrik itu surplus sekarang di Tarakan. Luar biasa. Sekarang sudah Padahal dulu Tarakan itu selalu kekurangan defisit. daya listrik. Nah, sekarang ini kita malah berada pada sebenarnya Surplus. kapasitas yang ada sekarang 47 mega, paling beban puncak kita bisa pakai di angka 42 mega. Oke. Jadi sebenarnya kita di Tarakan oversupply. Kalau misalnya kadang-kadang ada padam 1 jam 2 jam itu kan Ya, urusan teknis. Misalnya ada yang kena putus anunya, kena Ya. pohon jatuh dan sebagainya, itu hanya masalah teknis sebenarnya. Atau kadang-kadang kena pigging itu pembersihan pipa gas. Nah, itu kan memang pekerjaan rutin, tapi kan biasanya beberapa jam gitu. Betul. Itu jadi secara umum kalau keandalan listrik, internet, ya jaringan telepon, alhamdulillah Tarakan sudah bisa memenuhi. Lalu ada lagi misalnya masalah infrastruktur jalan. Ya memang kami akui bahwa memang belum semua bisa kami lakukan, tetapi secara progresif juga sudah sekarang ini juga kita laksanakan terus upaya-upaya perbaikan infrastruktur jalan dan jembatan. Karena ini juga menjadi bagian program prioritas kami, karena kami anggap jalan jembatan ini kan urat nadinya perekonomian. Kalau jalan jembatannya itu tidak bagus, ya tentu saya kira juga perekonomian akan terhambat. Tapi memang kami akui bahwa belum semua kita bisa lakukan. Yang kedua memang ya kepada masyarakat juga kami sampaikan bahwa jalan-jalan ini kan tidak semuanya, ada pembagian jalan ini kan ada jalan kota, ada jalan provinsi, ada jalan nasional. Jadi kita sudah bagi-bagi nih. Nah kalau yang jalan provinsi atau jalan nasional kan nggak mungkin kami yang kerja. Itu kami hanya bisa mengerjain yang kabupaten kota, yang kota-kota itu. Jadi seperti itu. Tapi saya kira bahwa progresnya kalau di data kami ini memang kondisi yang jalan baik itu sekitar 70%, 16 itu yang sedang. Jadi memang masih ada yang belum baik, tetapi tentu yang belum baik ini pun kita bagi-bagi. Ada yang jalan nasional, jalan provinsi, jalan kota. Ya mudah-mudahan sih dengan berjalannya waktu, dengan upaya-upaya yang kita lakukan, ya mudah-mudahan itu bisa terrealisasi dengan baik. Nah, program kami yang lain itu ada program bantuan perbaikan rumah tidak layak huni. Ini juga masuk di program Pokoden, itu jadi bedah rumah dan sebagainya, itu sudah kita lakukan juga. Sejak 2019 itu ada 1.283 unit yang kami bedah rumah. Itu kriterianya apa, Pak? Rumah itu memang pertama ya rumahnya tidak layak, tapi dia hak kepemilikan tanahnya jelas. Bisa dia yang punya sendiri atau memang punya orang yang ditempati tapi itu dikuasakan ke dia untuk ditempati, itu juga bisa. Jadi itu kita bedah, dan tahun 2020 walaupun di tengah pandemi kita masih bisa melakukan bedah rumah sekitar 900. Nah 2021 ini memang yang berprogres tapi sekitar hampir 900 sebenarnya target kita, dan itu yang belum selesai karena belum akhir tahun. Jadi nanti akhir tahun baru bisa kita evaluasi. Termasuk misalnya juga program yang lainnya, program ke-12 ini program peningkatan ketahanan pangan dan perikanan. Itu ada beberapa kegiatan yang sudah kita lakukan, pemberian bantuan bibit, ya pupuk dan sebagainya. Ini sudah kita lakukan juga, termasuk alat-alat tangkap itu kita berikan kepada nelayan. Lalu ada yang ke-13, pengembangan kawasan sentra industri kecil menengah terpadu, itu juga sudah jalan operasional di daerah Sikim. Itu termasuk ada beberapa kawasan industri baru yang kami kembangkan, industri Minapolitan di utara sekitar 1.000 hektar, terus di arah timur itu ada sekitar 800 hektar seperti itu. Jadi itu sudah kita realisasikan juga. Lalu ada lagi program berikutnya seni budaya olahraga kepemudaan. Nah, ini kan juga bagian yang menarik juga. Jadi bagaimana untuk pengembangan olahraga, seni budaya itu juga menjadi perhatian kita, termasuk kewanitaan, dan itu seperti sarana-sarana kita bangun. Insya Allah nanti ini sedang berproses pembangunan untuk yang namanya TACC, Tarakan Art and Convention Center, termasuk museum-museum kita juga sedang kita perbaiki, kita desain ulang untuk supaya lebih menarik dan memang lebih representatif. Begitu ya. Termasuk bagaimana dorongan kita kepada ya kesenian, ke olahraga, termasuk pembangunan infrastruktur di bidang olahraga, termasuk juga dorongan-dorongan untuk pengembangan olahraga dan kesenian itu. Jadi saya kira itu yang beberapa yang sudah. Oh, ada lagi nih TBRA, Taman Bermain Ramah Anak. Ini kan kami punya target setiap kelurahan 1 dan 20 sampai akhir masa jabatan, sehingga tiap tahun kami targetnya minimal 4 tempat, dan alhamdulillah tahun ini tadi baru saya resmikan lagi 4, sudah ada 8. Jadi
Untuk masing-masing kelurahan. Ya, dan kami biasanya pilih daerah-daerah yang padat pemukiman seperti itu ya. Jadi itu sudah berjalan juga. Lalu yang tadi, yang program Smart City Plus, yang Smart City Plus ini, yang ada misalnya one call 112, one number yang 112, itu malah 11 hari setelah saya menjabat sudah kita resmikan. Sudah ada comment center juga, bahkan comment centernya sudah kita tingkatkan menjadi UPT tersendiri seperti itu. Dan beberapa yang lain seperti tadi kita Smart City Plus ini salah satunya tadi bagaimana digitalisasi di sini kita dorong supaya semua sektor kehidupan kita bisa mengarah ke sana. Ya termasuk sekarang di transaksi-transaksi pun kami dorong untuk digitalisasi. Tapi kalau di Pemkot sendiri itu hampir semua transaksi kami, baik transaksi belanja maupun transaksi pendapatan, itu semua hampir sudah ke digital. Cashless ya, dan itu sudah kita lakukan. Luar biasa itu sekali. Saya kira kalau melihat dari pemaparan Pak Wali luar biasa, artinya struktur sistematis apa yang ditarget itu sudah terlaksana cukup luar biasa. Dan itu saya kira berkat tadi sinergitas dan kolaborasi. Betul. Itu bukan prestasi wali kota sendiri, itu adalah kerjasama kami dengan seluruh stakeholder, termasuk legislatif, kelompok masyarakat, para tokoh, Forkopimda, ini semua berkolaborasi dan bersinergi di dalam program ini. Artinya itu kan sudah berjalan Pak ya, sudah 2 tahun. Nah kira-kira 2 tahun tersisa apa Pak yang kira-kira jadi PR? Yang sebenarnya buat target kami yang 16 program itu kan harus jalan, harus tercapai sesuai, dan yang kalau Bawaslu sekarang tercapai kan memaintain. Seperti tadi misalnya beasiswa kan pasti kan tidak bisa stop, tapi terus berjalan. Jadi kita memaintain, memelihara sampai selesai. Yang berikutnya tentu bahwa di dalam program perjalanan ini seperti contoh masalah banjir itu kan tidak masuk di program prioritas kami dulu, karena saya anggap itu sudah selesai pada periode yang lalu. Tapi ternyata kan juga masih masalah. Ini juga jadi target kami, juga kami upayakan untuk bisa mengurangi, paling tidak mengurangi titik banjir dan sebagainya. Dan itu juga sudah alhamdulillah beberapa dalam menjelang 3 tahun masa pemerintahan ini, saya kira itu sudah beberapa yang bisa kita kurangi. Kalaupun ada, ya itu misalnya tidak terlalu banyak lagi. Dan itu juga menjadi PR kami untuk kami terus selesaikan. Lalu yang lain-lain saya kira bahwa ya termasuk tadi pengembangan pariwisata, ya, dan ini kan menjadi bagian juga yang sedang kami galakkan juga. Ya tentu itu juga menjadi bagian yang akan kita kembangkan di luar 16 program prioritas itu. Oke, terakhir Pak Wali, karena ini ulang tahun ke-24, tentunya ada harapan imbauan kepada masyarakat Kota Tarakan, terutama kondisi masih pandemi, meskipun udah turun, tentunya kita menjaga betul sehingga 2022 kita bisa start dengan normal. Jadi bahwa sekarang ini saya selalu minta bahwa kita seluruhnya dalam situasi yang sudah membaik ini, yang fase ini kan kalau saya anggap fase 2021 ini adalah fase recovery, fase recovery, fase pemulihan. Dan tentu di fase pemulihan ini tentu kita harus tetap waspada. Ya, waspada bukan berarti takut. Waspada itu menjaga, mengurangi potensi. Mudah-mudahan setelah ini berlewati fase recovery ini di 2021, kita masuk di 2022. Seiring juga dengan perubahan status, saya berharap bahwa ada perubahan status secara nasional dari pandemi menjadi endemi. Mudah-mudahan dengan demikian juga kita akan masuk ke program berikutnya, itu rebound. Jadi rebound ini kita kembali pulih lagi, kembali seperti dulu. Jadi kita melaju lagi dengan seperti dulu. Oleh karena itu masyarakat dalam situasi ini kami minta bersabar sedikit mungkin, ya tetap menjaga protokol kesehatan walaupun sudah mungkin kita agak lebih longgar. Kalau kemarin dari 3M menjadi 5M menjadi 6M, sekarang malah kita turunin lagi menjadi 2 sejoli istilahnya. Jadi masker dan vaksinasi. Jadi yang belum vaksinasi silakan segera vaksinasi. Paling tidak minimal masker selalu harus dipakai kalau di tengah-tengah kerumunan orang banyak begitu. Ya, terima kasih Pak Wali. Itulah luar biasanya kalau wali kotanya seorang dokter, jadi paham betul bagaimana mengatur irama di masa pandemi ini. Tribuners, demikianlah bincang kami dengan Pak Wali Kota Dr. Khairul. Semoga bisa memberikan manfaat. Tentunya Anda bisa nonton di YouTube channel Tribun Kaltim Official dan Tribun Kaltara Official. Dan untuk berita online-nya silakan tribunkaltara.com, tribunkaltim.co, dan tentunya tetap di harian cetak Tribun Kaltim. Demikian, terima kasih Pak Khairul. Semoga bermanfaat. Selamat hari ulang tahun Kota Tarakan yang ke-24. Semoga semakin jaya, sejahtera, Smart City segera tercapai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di VIP Room yang akan datang. Terima kasih. Terima kasih.